warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Karimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian yang menonton tayangan Karimah hari ini. Pada kesempatan hari ini, Bapak coba ingin menyampaikan kepada kalian semua, pada diri Bapak pribadi dan kita semuanya, tentang 3 golongan manusia di dalam responnya atau keberterimaannya terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah diturunkan kepada kita, kemudian bagaimana respon kita? Al-Quran kemudian membaginya menjadi 3 golongan. Ya, di dalam surah Al-Fatir ayat ke-32. Golongan yang pertama disebut dengan golongan zolimun li nafsi. Zolimun li nafsi ini artinya zolim terhadap dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat yang lain, orang-orang yang disebut zolimun li nafsi ini adalah mereka yang sebenarnya sudah tahu tentang benar dan salah. Sudah tahu dia tentang informasi Al-Quran, yang mana yang benar, kemudian yang mana yang salah, yang mana perintah, yang mana larangan, dan seterusnya. Dia tahu itu semua, tapi kemudian tidak dijalankannya, tidak dilakukannya. Maka mereka masuk golongan zolimun li nafsi. Kalau kita lihat referensi di dalam Al-Quran, misalnya ya, sebagaimana doanya Nabi Adam. Kita tahu bahwa Nabi Adam dulu diturunkan oleh Allah ke bumi setelah melakukan pelanggaran. Diminta untuk tidak memakan sebuah buah tertentu, tapi kemudian buah itu dimakannya. Padahal tahu bahwa itu tidak boleh dimakan. Akibat bisikan setan, kemudian Allah menurunkan Nabi Adam beserta istrinya, Siti Hawa, turun ke bumi. Kemudian beliau bertobat dalam doanya yang cukup masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan seterusnya. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Begitu juga dengan Nabi Yunus alaihissalam. Ya, zikir yang terkenal itu la ilaha illallah subhana inni kuntu minaz zalimin. Ini disampaikan oleh Nabi Yunus setelah setelah bahasa kita merajuk gitu. Ya, diminta untuk berdakwah di kaumnya kemudian banyak yang menolak, kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus tahu betul bahwa dakwah itu wajib bagi dia, tapi kemudian itu tidak dilakukan. Beliau lari dari dakwanya pada saat itu, kemudian Allah memberi teguran kepadanya, lalu muncullah doa tadi, yang intinya Nabi Yunus ingin menyampaikan bahwa dirinya telah menzolimi dirinya sendiri. Jadi anak sekalian, golongan yang pertama adalah zolimun li nafsi. Mereka yang menzolimi dirinya sendiri, sudah tahu tentang kebenaran Al-Quran, sudah tahu informasi Al-Quran, tahu benar dan salah, tahu perintah dan larangan, tapi kemudian tetap dikerjakan. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah mu'tasid. Kalau Ustadz Rahmat Abdullah rahimahullah, beliau ini adalah salah satu ulama kondangnya Betawi zaman dulu. Beliau itu kemudian memaknai bahwa yang dimaksud dengan mu'tasid ini adalah golongan yang tengah-tengah. Ya, jadi ada satu hadis, pernah Rasul kemudian ditanya oleh seorang sahabat, ya Nabi, bagaimana kalau kemudian saya hanya menjalankan yang wajib-wajib saja, kemudian saya tidak menjalankan yang sunnah? Kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Menjalankan yang wajib-wajib saja, kemudian yang saya meninggalkan semua yang dilarang. Tapi yang sunnah-sunnah tidak dikerjakan. Kurang lebih bahasanya begitu. Apakah saya bisa masuk ke dalam surga? Kemudian Nabi mengatakan, ya tentu saja bisa masuk ke dalam surga. Ini mereka kemudian disebut dengan golongan mu'tasid, golongan tengah-tengah gitu. Kadang-kadang ada dosanya juga gitu. Kemudian tapi banyak juga kemudian mengikuti perintah Allah, tapi ya sekedar-sekedarnya saja. Ini yang kemudian disebut mu'tasid. Kemudian ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini disebut sebagai sabiqum bil khairat. Orang-orang yang sabik, orang-orang yang kemudian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sabiqum bil khairat. Dia berlomba-lomba. Ketika dengar perintah, kemudian dengan seketika itu dia dengan semangat
dengan semangat yang membara, dengan semangat yang tinggi, kemudian menjalankan semua perintah itu. Setiap dengar larangan, kemudian semua larangan itu tidak dikerjakannya. Mereka lah orang-orang yang kemudian disebut sebagai sabiqum bil khairat, orang yang berlomba-lomba, berkompetisi di dalam kebaikan. Sekalian, maka Allah kemudian mengganjarnya orang-orang yang sabiqum bil khairat tadi, mengganjarnya dengan surga sebagaimana yang dibahas dalam surah Al-Fatir ayat ke-33. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, kita semuanya bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadi orang-orang yang sabiqum bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba, berkompetisi di dalam kebaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.